darah bersih. Darah. Nah, yang bersih di sini ini adalah haid. Tapi bisyuruti taliyah, ada beberapa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah, thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila ruhi kafati ashabi Rasulullah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, khususan minhum sayyidina Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila ruhi khususan Ja'far bin Saykhan as-Sagaf wal Habib Abdul Qadir bin Husain as-Sagaf wal Habib Bakar bin Muhammad as-Sagaf wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila ruhi khususan Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir as-Sagaf wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila ruhi khususan Abdurrahman wa Ummin Muslima wa usulihima wa furu'ihima, thumma ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimanakah hukumnya jika ada seorang perempuan yang sedang hamil kemudian mengeluarkan darah. Darah tersebut disebut darah apa? Apakah disebut darah haid? Apakah disebut dengan darah yang lain? Kemarin itu kita sudah membahasnya. Sekarang kita menginjak pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-6, halaman 26 dalam kitab Ibanah wal Ifadah, yang menjelaskan tentang darah yang menjelaskan tentang bersih yang menyala-nyalai antara darah bersih, darah. Nah, yang kita akan bahas adalah yang bersih antara darah-darah tersebut. Halaman 26 dalam kitab Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisan, an-naqa al-mutakhallilu baina dima'il haid. Yang keenam yaitu menjelaskan tentang bersih yang menyala-nyalai antara darah haid. Idza ra'atil haid yauman daman wa yauman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an wa hakadha fala khilafa fil madhhab anna ayyamal dam haidun wala khilafa annaha idza ra'atin naqa yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalli wa tasum wa yajuzu lizat wat'uha li'anna adh-dhahir baqa'u tuhur wa 'adamu mu'awadatid dam wa ikhtalafu fin naqa alladhi yakunu baina damil haid wal azhar annahu haidun bisyurutit taliyah. Pelajaran yang keenam di sini yaitu jika seorang perempuan keluar darah sehari keluar, sehari bersih, sehari keluar, sehari bersih. Perempuan tersebut mengalami hal yang seperti itu. Kemudian atau sejam keluar darah, sejam bersih, sejam keluar darah, sejam bersih, sejam keluar darah. Terus seperti itu, maka tidak ada khilaf di antara para ulama, tidak ada khilaf fil madhab anna ayyamad dam haidun. Hari atau waktu yang sedang keluar darah maka disebut darah haid. Sehari ada darah, sehari tidak ada darah, sehari ada darah. Maka hari yang ada darah ini tidak ada khilaf bahwa hal tersebut adalah haid. Wala khilafa anha idza ra'atin naqa yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalli wa tasum. Dan juga tidak ada khilaf jika perempuan tersebut sudah tidak melihat darah
sudah tidak melihat darah, dalam artian darahnya itu sudah bersih, maka perempuan tersebut wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa, wajuzul zatwatuha, dan boleh bagi suami untuk mendatanginya. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Li'anna zahir baqa'u tuhur wa adamul mu'awadatid dam. Karena secara zahir dia sudah dikatakan suci dan tidak tahu kalau darah tersebut akan keluar lagi. Hari ini bersih, tidak ada darah, berhenti, maka dia wajib mandi. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari esok keluar atau tidak. Nah, karena kita tidak mengetahui hari esok masih keluar atau tidak, maka hukumnya adalah dikatakan suci. Karena kalau ada darah berarti haid, kalau tidak ada darah berarti suci, karena kita tidak tahu besok akan ada darah lagi atau tidak. Kemudian واختلفوا في النقاء الذي يكون بين دم الحيض والأظهر أنه حيض بشروط التالية. Yang ada khilaf itu adalah yang menyela-nyelai antara darah suci bersih, darah bersih, darah bersih, darah bersih. Yang bersih tersebut itu yang masih ada khilaf dikatakan haid atau tidak. Wal azhar annahu haid. Menurut kaul azhar maka disebut masih dikatakan haid, darah bersih, darah. Nah, yang bersih di sini ini adalah haid, tapi bisyuruti taliyah, ada beberapa syarat. Yang menyela-nyelai antara darah itu disebut dengan haid meskipun tidak ada darah asal terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah alla yujawiza majmu'ud dima ma'an naqa 15 yawman. Fa in jawaza al 15 wa kana muttasilan bidami qablah fa hadhihi imra'ah mustahadah fil haid ikhtalata haiduha bituhurin fa turaddu ila ihda suwaril mustahadah fil haid. Syarat yang pertama yaitu hendaknya alla yujawija majmu'ud dima, hendaknya tidak melewati daripada total darah tersebut ma'an naqa, bersama bersihnya tidak lewat berapa? 15 hari. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, darah bersih, darah bersih, darah yang bersih di sini disebut dengan haid asal total dari awal sampai akhir itu masih dalam cakupan 15 hari. Jadi dalam 15 hari itu masih dalam cangkup 15 hari. Namun jika melebihi daripada 15 hari darah bersih sampai 20 hari misalnya, maka perempuan tersebut disebut dengan perempuan yang sedang mengalami istihadah yang bercampur dengan sucinya. Ikhtalata haidhuha bituhuriha, bercampur antara haid dengan sucinya. Jadi antara darah bersih sepanjang 20 hari itu, di situ ada sebagian yang suci dan ada yang disebut dengan haid. Nanti pembahasan ini kata beliau akan dibahas pada bab yang ke-7. Bagaimana kalau perempuan yang seperti itu, pembahasannya nanti ketika bab yang ke-7. Sedangkan ini adalah masih bab yang kedua dari 8 bab yang pertama. Kemudian wa amma idza lam yattasil dam bidamin qablahu fa inna hadzal mar'a 'alaiha baqiyatu tuhrin fatakummila baqiyat tuhur wa mazada fa huwa haidun. Jika tidak bersambung dengan darah yang sebelumnya, maka perempuan tersebut menyempurnakan atas sucinya. Maka wa mazada fa huwa haidun jadidun, yang lebih disebut dengan haid. Maksudnya seperti ini. Misal
Ada seorang perempuan itu keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi 10 hari. Keluar darah itu 10 hari. Kemudian bersih. Bersihnya berapa? 5 hari. Total 10 tambah 5, 15 hari. Tanggal 16 kok keluar darah lagi? Apakah disebut darah haid? Maka perempuan tersebut tidak sedang mengalami haid untuk darah yang kedua. Kenapa? Karena suci antara darah-darah tersebut itu disyaratkan minimal 15 hari, baru darah yang kedua ini disebut dengan darah haid. Jadi kalau gambar yang seperti ini, perempuan tersebut yang 10 hari dikatakan haid, kenapa? Ada darah. Kemudian 5 hari suci, jadi 15 hari semua. Yang 5 hari disebut suci. Kemudian kok keluar darah lagi? Maka yang keluar darah tersebut disebut dengan suci, menyempurnakan yang 5 tersebut. Kok lanjut? Maka setelah 5 hari, setelah melebihi 15 hari, maka disebut dengan haid kembali. Jadi ma'asyarul ikhwan ar-rahimakumullah. Jadi syarat yang pertama itu antara darah satu dengan darah yang berikutnya itu bisa dikatakan haid darah yang kedua asal terpisah 15 hari. Dan jika terputus-putus darah tersebut, maka yang terputus-putus tersebut itu masih dalam cangkup 15 hari. Kemudian syarat yang kedua, Allah yang kusu majmu'ud dima an aqallil haid. Fa idza naqasa majmu'ud dima an yaumin wa lailah fa hadzal damu fasad wastihadah. Syarat yang kedua yaitu hendaknya dari total yang terputus-putus tersebut, darah yang terputus-putus tersebut tidak kurang dari paling sedikitnya haid. Jika kurang daripada paling sedikitnya haid, yaitu sehari semalam atau 24 jam, maka darah tersebut disebut darah fasad atau darah istihadah. Misal ada seorang perempuan hari pertama tanggal 1 keluar darah 1 jam, hari kedua tanggal 2 keluar 1 jam, ketiga 1 jam, keempat 1 jam, sampai 15 hari keluar darah tapi tiap harinya cuma 1 jam. Sedangkan ketika total 15 hari itu masih 15 jam, maka perempuan tersebut tidak bisa dikatakan sedang mengalami haid, tapi mengalami istihadah atau damul fasad. Jadi ma'asyarul ikhwan ar-rahimakumullah, di antara darah satu dan darah yang kedua, itu darah yang kedua bisa dikatakan haid itu asal terpisah oleh suci sebanyak 15 hari. Wa ilaika amsilah tatbiqiyah lima taqaddam. Misalun, law ra'at thalatha ayyam daman wa anqata', thumma ja'aha ba'da dhalik fil 'ashir wa anqata', fa thalith ayyamil ula wal 'ashir haidun bila khilaf. Wan naqa alladhi bainahuma haidun tab'an lahuma 'alal azhar li'anna tawaffarat fihi syurut haitsu kana majmu'ud dima zaidan 'ala yaum wa lailah wa kana dzalika kulluh fi dimni 15. Seandainya perempuan tersebut keluar darah 3 hari, kemudian terputus, keluar darah selama 3 hari, kemudian berhenti darah tersebut, kemudian di hari ke-10 kok keluar lagi, 3 hari keluar, kemudian nako bersih, pada tanggal 10 keluar lagi darah. Wan naqa alladzi bainahuma haidun tabi'an lima al-adhar, maka yang tidak ada darah tersebut itu disebut haid. Kenapa? Mengikuti kalau al-adhar. Li'anna tawaffara fihi syurut haitsu kana majmu'ud dima zaidan 'ala yaum wa lailah, karena
terpenuhi syarat-syaratnya, darah tersebut dikatakan haid minimal 24 jam. Wa kana dzalika kullu fi dhimni 15 yaman, dan itu terletak pada jangka 15 hari. Dalam contoh yang pertama ini, tanggal 1 dia keluar darah sampai tanggal 3. Kemudian di sini bersih sampai sini tidak ada darah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keluar darah lagi, tanggal 10 keluar darah lagi, maka darah yang 1, 2, 3 itu disebut haid. Kemudian yang tidak ada darah di sini itu disebut dengan haid juga meskipun tidak ada darah. Kenapa? Karena tanggal 10 ada darah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu semuanya disebut darah haid. Kenapa? Karena masih dalam cakupan 15 hari. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalun lauraat fi yaumin 6 sa'at wa anqata'. Thumma fil yaumil khamis ra'at 10 sa'ah daman wa anqata'. Fal jami' dam istihadah lianna majmu'ad dima naqas anil yawm wa lailah. Seandainya perempuan tersebut melihat fi yaumin 6 sa'at wa anqata', melihat darah hanya 6 jam. Perempuan tersebut keluar darah tapi cuma 6 jam, tidak lebih. Tsumma yaumil khamis ra'at 10 sa'at daman wa anqata'. Kemudian di hari yang kelima dia keluar darah lagi cuma 10 jam, terputus. Maka darah tersebut semuanya disebut darah istihadah. Kenapa? Karena tidak mencukupi syaratnya. Syaratnya apa? Minimal seorang perempuan itu dikatakan haid itu keluar darah selama 24 jam dalam jangka 15 hari. Sedangkan contoh yang kedua ini dia hanya mengeluarkan darah 16 jam. 6 jam ditambah 10 jam, maka itu semua tidak bisa dikatakan darah haid. Kenapa? Tidak sampai 24 jam. Contoh yang berikutnya. Misalun lauraat 7 ayyam daman wa anqata'. Thumma ja'aha dam fi sadis asyara was-sabi' asyara wa anqata'. Faddamul awal haidun wala yakunu naqa haidan was-sadis asyar was-sabi' asyar tuhurun qat'an li'anna naqa lam yakun baina damil haid wa inna ma yakunu baina damil haid fil 15 wa hadha laysa dimnal haid wa hadha laysa dimna 15. Seandainya perempuan tersebut keluar darah 6 hari, keluar darah 7 hari, kemudian darah tersebut kembali lagi, darah tersebut keluar lagi pada tanggal 16 dan 17, kemudian terputus. Jadi ada seorang perempuan keluar darah 7 hari, 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian setelah 7 perempuan tersebut sudah bersih. Ternyata tanggal 16, 17 keluar darah. Darah apakah itu? Apakah dikatakan darah haid? Apakah darah yang lain? Maka faddamul awal haidun. Darah yang pertama yaitu darah yang 6 hari tersebut disebut dengan darah haid. Kenapa? 6 hari. Kemudian wala yakunu naqa haidun. Yang suci yang tidak ada darah tidak bisa dikatakan suci. Jadi 6 hari 1 sampai 6 keluar darah, kemudian tanggal 1 sampai 7 keluar darah, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 hari. Yang 8 hari itu tidak bisa dikatakan yang 8 hari tidak bisa dikatakan sedang mengalami haid meskipun keluar darah berikutnya. Kenapa? Karena darah yang kedua itu melebihi batas daripada 15 hari.
Maka wasadis asyar wasabi asyar tuhurun qat'an. Tanggal 16 dan 17 itu disebut sedang mengalami suci qat'an secara pasti. Perempuan tersebut sedang suci. Kenapa? Karena sudah melebihi batas, melebihi garis ketentuan, yaitu melebihi daripada 15 hari dia sedangkan keluar darah 16 hari, maka tanggal 16 dan 17 meskipun ada darah yang keluar, darah tersebut adalah hukumnya seperti darah istihadhah atau darah fasad. Kenapa? Karena melebihi daripada 15 hari. Kenapa? Li'anna naqa lam yakun baina dami haidhan, karena naqa tersebut tidak bisa li'anna naqa lam yakun baina dami haidhan wa inna yakunu baina dami haidin fi 15. Tidak bisa dikatakan haid yang naqa tersebut. Bisa yang tidak ada darah tersebut dihukumi haid itu jika dalam jangka 15 hari. Sedangkan itu keluar daripada 15 hari. Contoh berikutnya. Misalun laurat asyarata ayyam wanqata. Thumma ja'a haddam ba'da thamaniyati ayyam min inqita'ihi was-samara 12 yaman wanqata. Fal asyur ayyamul ula haidun. Wa ma 12 yawm dam fala yumkinu ja'alha haidan wa innama hadhil mar'a 'alaiha baqiyatu tuhur fatakummilu baqiyat tuhriha wa ma zada yakunu haidan jadidan fa fi hadhil mas'alah ta'khudhu min damil jadid 7 ayyam dam fasad takmilatan li aqalli tuhur bainal haidatain wa ma baqiya wa huwa 5 ayyam haidun jadidun. Seandainya seorang perempuan keluar darah selama 10 hari, dari tanggal 1 sampai 10, kemudian terputuslah darah dalam artian sudah tidak keluar lagi. Tsumma ja'adam ba'da thamaniyati ayyam min qita'ihi wastamarra. Kemudian darah tersebut datang lagi setelah 8 hari dari terputusnya. Wastamarra 12 yauman wanqata, dan ngelanjut sampai 12 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah. Kemudian tanggal 10 bersih. Kemudian tanggal 18 itu keluar darah lagi. Berapa hari? 12 hari. Maka fal asyur awal ayyam mil'ula haidun. 10 hari pertama yang keluar darah tadi 1 sampai 10 hari keluar darah itu disebut darah haid. Wa amma 12 yaman dam fala yumkinu ja'luha haidan. 12 hari itu tidak bisa dijadikan darah haid. Wa innama hadhil mar'a 'alaiha baqiyatu tuhur. Perempuan tersebut menyempurnakan sucinya. Fatukum milu baqiyatu tuhriha. Maka perempuan tersebut menyempurnakan sucinya. Wa mazada haidun jadidan, yang lebihnya itu disebut haid baru. Fa fi hadzal masad akhudhu min adamil haid 7 ayyam daman fasadin. Maka perempuan tersebut mengambil 7 hari dam fasad. Takmilatan li aqalli tuhur bainal haidatain, untuk menyempurnakan paling sedikitnya suci di antara 2 haid. Wa ma baqiya, dan sisanya wa 5 ayyam, yaitu 5 hari haidun jadidun. Gambarannya maksudnya seperti ini. Tanggal 1 sampai tanggal 10 dia mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 10 sampai tanggal 11 tanggal 10 sampai 8 itu suci, 8 hari suci, bersih, bukan suci, bersih. Tanggal 1 sampai 10 ada darah. Kemudian dari tanggal 10 sampai 18 itu bersih. Kemudian dari tanggal 18 itu keluar darah lagi selama 12, yaitu sampai tanggal 30, maka 1 sampai 10 itu dikatakan darah haid. Kemudian tanggal 10 sampai 18 karena tidak ada darah, maka disebut darah
maka disebut suci. Tanggal 10 sampai tanggal 18 karena tidak ada darah, maka hukumnya suci. Setelah tanggal 18 dia keluar darah selama 12 hari, yaitu sampai tanggal 30, maka bagaimanakah itu? Maka karena sucinya itu hanya 8 hari, bersihnya hanya 8 hari, maka dari tanggal 18 itu diambil sebagian untuk menyempurnakan paling sedikitnya suci, yaitu diambil 7. Jadi masyarul ikhwan, dari tanggal 18 itu dihukumi suci meskipun ada darah. Sampai kapan? Sampai tanggal 25. Kok bisa 25? Kok bisa ngambil 7 hari? Karena untuk menyempurnakan paling sedikitnya suci itu 15 hari. Kemudian dari tanggal 25 sampai tanggal 30 itu haid berikutnya. Jadi ma'asyarul ikhwan arrahimakumullah, perempuan tersebut dalam 1 bulan bisa dikatakan mengalami 2 kali haid. Yang pertama 1 tanggal sampai tanggal 10, kemudian bersih tanggal 18 meskipun ada darah itu dihukumi suci. Kenapa? Karena suci yang menyala-nyalai antara 2 darah itu harus 15 hari, sedangkan itu kurang 15 hari. Kemudian haid berikutnya baru tanggal 25 sampai tanggal 30. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang suci dari haid dan nifas. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.